Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Tony Wijaya dengan NIM 1912063 akan menjelaskan final project yang kami buat pada mata kuliah pemrograman terstruktur dengan tema pengembalian buku perpustakaan. Oke, akan saya mulai videonya, tonton sampai selesai ya. Terima kasih dan selamat menonton. Bagian saya adalah menjelaskan nomor 9 dari membuat struct sampai dengan input data buku. Oke, pertama-tama di situ terdapat struct tanggal, di dalamnya terdapat hari, bulan, dan tahun. Lalu pada struct data purpose di dalamnya terdapat char mahasiswa maksimal 30 huruf. Lalu untuk NIM-nya maksimal ada 10 angka. Bisa menggunakan titik karena di sini menggunakan char. Untuk kode buku 3 baris karena maksimal peminjaman 3 buku, jadi di sini yang dimasukkan adalah angka 3. Untuk 10 adalah maksimal inputan kode bukunya. Pada char judul sama dengan kode buku, cuman pada judul maksimal 30 huruf. Pengarang 3 baris 30 kolom. Untuk penerbit 3 baris 30 kolom. Oke, selanjutnya pemberian objek pada tiap-tiap struct. Di sini ada struct tanggal peminjaman, BCK untuk back atau pengembalian, lalu CT adalah jatuh tempo. Selain itu terdapat struct data purpose spasi DT. Oke, di bawahnya akan masuk int main. Sini int banyak, BYK. Cout menampilkan tulisan seperti di sebelah ini, kelompok struktur kelompok 1. Lalu bawahnya cout nama mahasiswa akan mengambil data mahasiswa. Lalu di bawahnya ada cout NIM untuk memasukkan NIM. Saya akan masukkan nama dan NIM. Menggunakan titik di situ karena char tadi ya. Lalu banyaknya peminjaman buku. Jika pengkondisian 1, maka akan melakukan aksi seperti ini, mengeluarkan banyak peminjaman buku. Jin banyaknya buku akan saya masukkan. Misalkan saya memasukkan 4 buku, di situ akan maksimal peminjaman buku. Oke, akan masukkan 2 saja. Nah, setelah masuk banyaknya buku yang saya inputkan, akan masuk pada input data buku. Di situ terdapat data buku ke-1, memasukkan kode buku. Untuk judul buku, Jin input judul bukunya akan diambil dari akan dimasukkan ke data judul data buku pertama. A adalah data dari buku yang diinputkan. Ini untuk data pertamanya. Untuk pengarang sama ya. Di situ saya menginputkan lalu akan dimasukkan pada data array yang pertama, data buku ke-1. Oke, akan masuk data buku kedua. Di sini akan saya masukkan lagi. Sama dengan yang di atas. Nah, untuk tanggal peminjaman saya buat 10 hari yang lalu. Oke, di sini dengan saya Rizky Andika dengan NIM 19121102 akan menjelaskan bagian program input tanggal peminjaman.
pada bagian input tanggal peminjaman tersebut terdapat siot tanggal pinjam, yaitu akan menampilkan output tulisan tanggal peminjaman. Dan pada program bagian input tanggal peminjaman tersebut menggunakan penjelasan perulangan dual, di mana siot tanggal 1 sampai dengan 30, maka kita memasukkan tanggal peminjaman hari tersebut. Dan di situ ada if jika peminjaman kurang dari 0 atau peminjaman lebih dari 30, maka keluar error karena tidak ada kurang dari 0. Jadi mana yo? Antara tanggal 1 sampai 30 hanya bisa diinputkan antara tanggal 1 sampai 30. Lebih dari itu atau kurang dari itu maka 0, maka error. Dan di situ ada break. Apa itu break? Kegunaan break yaitu untuk keluar dari switch. Terus di bawahnya lagi ada siot bulan, itu sama seperti pada penjelasan tanggal juga. Itu di mana siot menampilkan bulan antara bulan 1 sampai bulan 12 karena setahun, dan itu nanti kita memasukkan jin bulan pinjam. Nah, itu ada tulisan if pinjam bulan kurang dari 0 atau pinjam lebih dari 12 maka proses error. Nah, itu ada misal di contoh tadi Mas Tommy menginputkan 13, maka pesan error karena dalam 1 tahun itu hanya ada 12 bulan. Dan di program juga kita udah menginputkan jika itu tadi, maka else. Sama seperti tahun juga. Tahun kita menginputkan tahun itu tahun berapa, yang itu peminjam. Jika pinjam kurang dari 0 maka error karena tidak ada yang lebih dari 0 adanya, karena semua itu dimulai angka 0 terus 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh kita masukkan tahun 2020. Nah itu langsung masuk ke input pengembalian. Di pengembalian itu programnya hampir sama seperti tanggal peminjaman. Hampir sama. Dan bisa dikatakan juga sama. Tanggal 1 sampai 30 coba 19. Nah, bulan mungkin diisi 9. Nah, tahun 2020 karena biar tidak kelamaan kita meminjam. Coba enter. Nah, itu akan mengeluarkan data outputan seperti itu yang akan dijelaskan oleh Mas Andre Zaki Maulana. Oke, perkenalkan nama saya Andre Zaki Maulana. Di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan denda dan perhitungan jatuh tempo pengembalian buku. Yang pertama adalah perhitungan denda yang dimulai dari lama pinjam sama dengan pengembalian hari dikurangi peminjaman hari, terus ditambah pengembalian bulan dikurangi peminjaman bulan dikali 30, terus ditambah pengembalian tahun dikurangi peminjaman tahun dikali 360. Selanjutnya adalah keterlambatan. Di sini keterlambatan
sama dengan lama pinjam dikurangi 7. Karena maksimal peminjaman buku adalah 7 hari. Selanjutnya adalah proses penghitungan denda. Denda sama dengan 0, karena kalau diisi sama dengan 1, 2, dan 3, maka hitungannya nanti akan tidak sesuai. Terus di situ ada kondisi lama pinjam lebih dari 7 hari, maka denda akan dihitung sama dengan terlambat dikali Rp100 dikali banyaknya buku. Selanjutnya adalah perhitungan jatuh tempo pengembalian buku. Jatuh tempo hari sama dengan peminjaman hari ditambah 7. Terus jatuh tempo bulan sama dengan peminjaman bulan tambah jatuh tempo hari per 31. Terus jatuh tempo tahun sama dengan peminjaman tahun ditambah jatuh tempo bulan per 13. Di situ ada kondisi jika jatuh tempo hari lebih dari 30, maka aksi yang di bawah akan dijalankan. Terus juga ada kondisi lagi, jika jatuh tempo bulan lebih dari 12, maka jatuh tempo bulan yang di bawahnya itu akan dijalankan. Selanjutnya outputnya akan dijelaskan oleh Farhan. Ya, perkenalkan saya Farhan Fikri Zain. Saya akan menjelaskan dari baris 128 sampai akhir. Jadi dari baris 128 sampai 130, Cout pada bagian ini akan menampilkan output peminjaman. Dan pada bagian 131 sampai 132, pada bagian DT mahasiswa itu akan menampilkan data yang diinput dari hasil yang diinputkan di atas. Dan pada bagian 135, pada bagian for, A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan banyaknya buku, A++ ini adalah increment. Increment itu apa? Increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka. Sedangkan decrement untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka juga. Dan pada bagian 137 sampai 142 itu bagian DT data buku itu akan menampilkan data yang diinputkan dari hasil yang diinputkan di atas. Yang 137 itu dia diinputkan biasa nggak pakai array. Yang 138 sampai 141 itu menggunakan array. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cout tanggal pinjam. Cout tanggal pinjam itu sama dengan pinjam hari, pinjam bulan, dan pinjam tahun. Cout tanggal kembali sama dengan back hari, back bulan, back tahun. Cout tanggal jatuh tempo sama dengan jatuh tempo hari, jatuh tempo bulan, jatuh tempo tahun. Lama peminjaman ini didapat dari perhitungan di atas oleh Mas Andre tadi, yaitu selama pinjam sama dengan hari. Lalu lama keterlambatan itu dari proses perhitungan di atas juga. Dan denda ini didapatkan dari perhitungan Mas Andre juga tadi yang atas, Mas Tom. Yang denda sama dengan terlambat dikali Rp100 dikali banyaknya buku. Mungkin itu aja. Baik, mungkin ada sedikit tambahan. Untuk menghitung denda ini
Kenapa 12.600? Karena di sini terdapat tanggal peminjaman, lalu tanggal pengembalian. Jatuh tempo kenapa tanggal 16? Karena diberi waktu 7 hari untuk peminjaman per satu bukunya. 9 ditambah 7 adalah 16. Lalu kenapa lama peminjaman bisa 70 hari? Karena di sini tanggal peminjaman 9, lalu di sini kan 2 bulan. 1 bulan itu dihitung 30 hari. 30 hari berarti dikali 2 karena 9 dikurangi 7 ya. Itu 2 bulan peminjaman. Lalu lebihnya ada 10 hari. 19 dikurangi 9. Jadi total itu 2 bulan lebih 10 hari. Jadi total 70 hari. Nah, untuk lama peminjaman 10 hari ini, kenapa lama keterlambatan 63 hari? Karena 70 dikurangi 7 dari sini. Keterlambatan sama dengan lama pinjam dikurangi 7. Nah, untuk denda kenapa hasilnya bisa 12.600? Itu karena yang dipinjam ada 2 buah buku. Per bukunya itu 100 rupiah. Jika lama keterlambatan 63 hari, maka 63 dikali 100 itu hasilnya 6.300. Nah, karena 2 buku, maka 6.300 dikali 2, maka akan didapatkan hasil denda di sini 12.600 rupiah. Gitu. Untuk presentasi final project yang kami buat ini cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian, tapi kami yakin ilmu ini akan berguna bagi siapapun yang melihat atau menonton video kami. Baik, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.